Shalom. Shalom. Bapak Ibu semua saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, kita kembali berkumpul lagi minggu ini sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih online ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sampai bulan ini saja. Kenapa? Karena bulan depan awal minggu yaitu tanggal 6 Juni hari Minggu kita akan sama-sama bertemu offline di tempat ini. Kita akan ibadah seperti biasa, pastinya dengan protokol kesehatan yang harus kita tetap jaga ya, supaya kita tetap jaga stamina dan kesehatan kita karena itu yang paling terutama. Tapi kita tetap kembali di ibadah online ini dan sama-sama mau semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau tidak pernah Tuhan berhenti untuk menyayangi kami dan menyertai kami. Kami mengucap syukur kami ada di tempat ini, dimanapun kami berada sekarang itu semua karena kebaikan Engkau ya Roh Kudus. Kami undang Engkau di hati kami undang Engkau dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus dan masuklah dalam hati kami, urapi kami. Dan biarkanlah kami mengalami sesuatu yang baru. Biar segala masalah kami, beban hidup kami bisa Kau angkat Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpahi hati kami Yesus. Kami siap Bapa untuk mengangkat pujian ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Jadikan kami penyembah-Mu yang benar Yesus. Aku hampiri datang-Mu, aku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku Yesus, Allahku, betapa aku mengasihi-Mu. Katakan inilah hidupku. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Nyanyikan ini bagi yang butuh. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Kata-kata ini katakan. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadirat, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hadirat-Mu selain hadirat-Mu, bawa kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Aku tak mau jauh daripada-Mu. Bawa aku lebih dalam Tuhan, bawa aku masuk ke hadirat-Mu. Aku percaya ada kemenangan Kau baik Tuhan. Oh, hadirat-Mu nyata bagiku Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Buat kami Tuhan yang memerlukan Tuhan, sekali lagi kepastian akan hadirat-Mu Bapa. Biar hadirat-Mu ini menenangkan hati kami. Biarkanlah hadirat-Mu ini menyenangkan hati kami Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kami jalani tidaklah mudah, tapi kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada sesuatu kekuatan yang baru dan ada semangat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan akan gantikan, melebihi dari kekhawatiran kami, melebihi daripada kekhawatiran kami dan ketakutan kami, Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan pujian dan penyembahan kami. Biarkanlah semuanya menyenangkan hati-Mu dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang masih semangat katakan haleluya. 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 Saya yakin kita semua pasti sorakan haleluya di dalam rumah. Amin. Dimanapun kita berada sekarang, kita akan angkat pujian Yesus mulia. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri.
jadikan aku ciptaan baru, tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya, selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, padamu sungguh tiada tandanya. Katakan sungguh, sungguh tiada tandanya. Mari kita sama-sama katakan. Sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya, kasihmu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, padamu sungguh tiada tandanya. Mari kita bersorak bersama. Mulia namamu, mulia namamu. Haleluya, mulia namamu di tempat ini Tuhan. Katakan to God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, katamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Bersorak-sorak katakan. Ngos-ngosan, saya yakin yang di rumah juga ngos-ngosan dengerin kita. Amin. Amin. Kita tetap semangat, kita tetap puji Tuhan dimanapun kita berada. Sabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan bertemu offline, jadi kita sama-sama rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin.
Dan di rumah juga, di sini juga, kita pasti mau dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian sungguh indah. Haleluya. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allah
Baik, salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur saat ini kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, dan saat ini kita bersama-sama telah eh, memasuki di mana hari ini bagi umat Kristen dimanapun berada, kita selalu di hari ini, hari Minggu adalah merupakan hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta identik dengan hari turunnya Roh Kudus ataupun tercurahnya Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan ataupun pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu. Dan saat ini tidak jarang buat gereja Tuhan mengadakan ibadah, biasanya diadakan selama 10 malam, ya, mengadakan ibadah 10 malam ataupun ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana di dalam ibadah itu umat Tuhan, orang-orang percaya, mereka rindu supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus Tuhan dengan ditandai dengan berbahasa lain ataupun berbahasa roh. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertepatan dengan hari Minggu ini, kita akan bersama-sama di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah Pentakosta ini kita rindu supaya Roh Kudus Tuhan juga menjamah setiap pribadi lepas pribadi, bagi siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, yang saat ini merindukan jamahan Roh Kudus Tuhan. Mari alami dan kita rindukan supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup kita, sehingga kita memiliki pengalaman yang luar biasa antara kita dengan Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hidup kita, yang menolong kita, yang menyertai hidup kita. Namun sebelumnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, yaitu dalam ibadah kami yang masih kami langsungkan secara online. Tuhan, Engkau akan memberkati, biarlah ibadah kami saat ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga Tuhan akan menolong bagi siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat Tuhan, ataupun setiap orang yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini, biarlah mereka boleh diberkati Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan, Tuhan akan terus campur tangan, Engkau berikan solusi dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan akan turut campur tangan memberikan kelegaan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan sepenuhnya buat kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menolong buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Allah bekerja secara luar biasa, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu merupakan kata-kata Allah yang Allah hendak mau sampaikan kepada setiap orang yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga, saat ini kami sambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan berbicara di dalam ibadah kita saat ini, yaitu di mana sesuai dengan momennya adalah momen Pentakosta. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saat ini saya akan berbicara yaitu peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kita tahu bahwa peranan berarti di situ ada peran, keikutsertaan, ada hal-hal yang dilakukan, ada hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, khususnya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang merindukan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa Pentakosta, ketika mereka berada di suatu loteng, yaitu di Yerusalem, mereka menantikan. Pada awalnya sebenarnya mereka merasa tertekan, merasa takut. Ya, murid-murid Tuhan ini merasa tertekan, merasa takut. Oleh karena apa? Oleh karena belum lama Tuhan Yesus yaitu diapain? Disalibkan. Ya, Tuhan Yesus disalibkan, dan setelah itu Tuhan Yesus bangkit, dan setelah itu Yesus naik ke surga. Ketika mereka merasa ditinggalkan oleh seorang guru, mereka ditinggalkan oleh seorang pemimpin, di mana Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, tetapi pada saat itu Tuhan Yesus telah naik ke surga, ya, meninggalkan umat Tuhan, meninggalkan orang-orang percaya, meninggalkan murid-murid Tuhan pada saat itu. Otomatis murid-murid Tuhan merasakan ketakutan, murid-murid Tuhan merasakan tekanan. Kenapa? Mereka mungkin takut kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang ataupun tentara-tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus, orang-orang yang terlibat menyalibkan Tuhan Yesus.
yang sampai Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Mereka mungkin berpikir kalau Tuhan Yesus sudah nggak ada, ya, Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana nasib kita? Bisa-bisa kita juga yang akan ditangkap, bisa-bisa kita juga yang akan disalibkan. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus, para pengikut Tuhan berpikir demikian sehingga mereka berkumpul di loteng, yaitu di Yerusalem. Mereka berkumpul. Tetapi di dalam perkumpulan ini selain mereka merasakan takut oleh karena situasi, oleh karena mungkin orang-orang yang bisa mengancam kehidupannya, tetapi mereka bersekutu, mereka berkumpul, berdoa, berseru kepada Tuhan. Mereka berkumpul, berseru, berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam perkumpulan itu mereka juga merasakan ketakutan. Kalau ada tentara yang datang menangkap murid-murid Tuhan pada saat itu. Tetapi sesungguhnya sebelum peristiwa keangkatan Tuhan Yesus, Tuhan berfirman bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya, orang-orang percaya sebagai yatim piatu. Tetapi Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya. Tetapi banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya pada saat itu, mereka selalu lupa apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Apa yang Tuhan Yesus pernah nubuatkan, ataupun Tuhan Yesus pernah bicarakan di dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Peran Roh Kudus bagi orang percaya membawa sebuah dampak positif bagi kehidupan orang percaya. Peran Roh Kudus bagi orang percaya itu membawa dampak positif bagi kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam kehidupan manusia, peranannya membawa dampak kepada orang-orang di mana dia berperan pada saat itu, maka itu akan sangat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini peranan Roh Kudus bagi orang percaya itu apa saja? Apa saja peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Saya akan menyampaikan beberapa poin kebenaran firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya. Peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Yang pertama adalah mendidik orang-orang percaya. Mendidik orang-orang percaya. Kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus yang pertama bagi orang percaya adalah mendidik orang percaya. Di sini ada kata yang mengatakan mengajarkan. Mengajarkan berarti di situ adalah memberikan yaitu pendidikan, ya, mengajari, mengarahkan, ya, membenarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus saat ini ataupun Roh Kudus yang dicurahkan bagi orang yang percaya, yaitu memiliki peranan, yaitu apa? Mengajar, mendidik. Seorang guru ketika dia mengajar, tujuannya apa? Pengajaran itu diberikan kepada muridnya untuk mendidik muridnya supaya pandai, supaya pintar. Paling tidak murid ini nanti akan selevel seperti gurunya. Ya. Makanya ketika anak-anak masih kecil mereka diajarin yaitu apa? Membaca. Membaca tidak langsung per kalimat, tetapi akan diajarin membaca dari apa? Per abjad. Diajari berhitung dari angka 1, 2 per angka. Tidak mungkin ketika anak-anak masih kecil langsung diajarkan 10 kali 10 dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tetapi dari kecil biasanya diajarkan angka per angka. Diajarkan hitung 1 sampai 10. Setelah mereka memiliki kecakapan, memiliki kemampuan berhitung dari 1 sampai 10, akan dilanjutkan
mungkin sampai 100. Setelah itu, setelah cakap, sampai 1000 dan lain sebagainya. Begitu juga ketika anak-anak mereka diajarkan abjad dari A sampai Z. Ya. Tidak mungkin anak-anak diajarkan secara spontan, yaitu langsung per kalimat. Ya. Kalau dari waktu masih kecil, ketika kita masuk sekolah, khususnya mungkin bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang mungkin sudah memasuki usia paruh baya, itu diajarkannya apa? Ya. Ini, budi, itu pun akan dipotong per kata. Ya. Per huruf. I, N, I, B, U, D, I. Ya. Setelah itu baru diajarkan. Digabungkan menjadi sebuah kalimat. Itulah namanya mengajari. Mengajari adalah membimbing, mendidik anak itu menjadi cakap dan pandai. Roh Kudus Tuhan juga berperan untuk mendidik kita. Mendidik kita dengan cara apa? Mengajarkan. Jadi ketika manusia saat ini yang pada saat sekarang di zaman kasih karunia, zaman anugerah ini kita semuanya tahu bahwa bahwa Tuhan Yesus tidak secara kasat mata ada di dalam dunia ini. Pada zaman peristiwa sebelum penyalipan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesuslah yang mengajar. Ya. Tuhan Yesus mengajar secara langsung. Pada saat itu orang selalu berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka secara langsung bertemu dengan Tuhan. Tetapi di masa sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan Yesus tidak ada secara kasat mata di dekat kita, tidak ada secara kasat mata ada di lingkungan di mana kita ada saat ini. Siapa yang berperan? Yang berperan adalah utusan yang pernah dijanjikan, ya apa? Penghibur, yaitu Roh Kudus Tuhan. Dialah yang mengajar kita. Dialah yang mendidik kita saat ini dengan cara mengajar mengarahkan kita kepada kebenaran, mengarahkan kita kepada firman Tuhan, mengajarkan kita supaya hidup takut akan Tuhan, mengajarkan kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita, manusia adalah yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari perbuatan dosa. Siapa yang berperan dalam konteks ini? Yaitu Roh Kudus Tuhan. Dia akan mengajarkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Dia mengajarkan kita kepada Tuhan yang benar. Dia mengajarkan kita untuk menyembah Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mungkin kita sudah mulai situasi membuat kita ini menjadi lupa akan Tuhan. Lupa akan segala kebaikan Tuhan oleh karena faktor masalah di dalam kehidupan kita. Kesulitan di dalam diri kita. Kita lupa Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan yang berperan. Yaitu Dia akan mengingatkan kita. Sama di dalam dunia pendidikan ketika seseorang itu diajar. Ketika seseorang diajar mungkin dengan pendidikan yang disampaikan. Seringkali kan, begitu ujian datang, seringkali kita lupa. Ya. Ada mungkin soal-soal yang sebenarnya kita sudah pelajari secara luar biasa, kita lupa. Tetapi ada orang ketika mereka sadar betul akan peranan Tuhan, peranan Roh Kudus mengingatkan, tidak jarang. Ya, orang berdoa, minta supaya diingat kembali apa yang sudah dipelajari. Sehingga tanpa sadar, tanpa apa, tiba-tiba kita bisa mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari. Bukan yang modelnya sekarang dulu, zaman dulu juga ada. Kalau tidak ingat dengan jawaban dari soal yang diberikan, apa yang dilakukan? Karena mungkin sudah mentok, tidak tahu lagi harus bagaimana, harus ngisinya apa. Yang dilakukan adalah pejamkan mata, setelah itu diginiin, ya. Kertasnya digini, dititik di posisi A, B, C, D, E-nya. Ujungnya ini kena di huruf apa, di abjad apa. Kalau abjadnya A, baru A yang diinginkan. Padahal itu adalah yang salah, tidak bisa dilakukan. Yang paling benar adalah kita belajar mengingat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Banyak, ya, pakai tangan diputer-puter. Ya, oh, A, buletin A. C yang diam. Ya, karena udah mentok, tetapi tidak jarang.
Ketika orang itu melibatkan Roh Kudus Tuhan untuk mengingatkan, kita tahu persis bahwa kita sebenarnya sudah belajar soal itu. Tetapi kita lupa, kita ada Roh Kudus Tuhan yang berkuasa untuk mengingat sehingga kita menjadi ingat apakah yang sudah kita pelajari. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus Tuhan ini adalah luar biasa. Yang pertama adalah mendidik kita. Saat ini Tuhan Yesus tidak secara langsung bersama dengan kita. Tetapi ingatlah, oknum ini tidak kelihatan, tetapi kita bisa tahu persis bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu bisa dirasakan. Roh Kudus itu kita bisa merasakan bagaimana perannya di dalam kehidupan kita. Dia akan mendidik kita. Peranan Roh Kudus Tuhan untuk orang percaya yang pertama adalah mendidik. Kalau kita diperhadapkan pada situasi-situasi, jangan kita langsung berpikiran negatif. Bisa jadi situasi itu adalah sesuatu hal, bagian pendidikan yang diperhadapkan kepada kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman. Orang Kristen yang dewasa di dalam rohani. Sebab kehidupan tanpa diperhadapkan pada persoalan seringkali menjadikan orang itu menjadi anak-anak terus. Mereka maunya selalu disuapi, tidak bisa mandiri. Tetapi dengan persoalan itu sendiri, kita libatkan Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kita supaya kita mampu untuk menghadapi itu. Maka sesungguhnya itu bagian dari mendidik iman kita, mendidik rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus yang kedua bagi orang percaya. Ya. Peranan Roh Kudus yang kedua bagi orang percaya. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus memberikan kuasa. Memberikan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus bagi orang percaya yang kedua adalah memberikan kuasa, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan. Kuasa itu berbicara tentang power, kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Peristiwa Pentakosta menunjukkan peran Roh Kudus ini dengan nyata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan takut, ketika mereka dalam keadaan takut, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. Di situ mereka menjadi orang yang mampu, orang yang berani, orang yang kuat untuk tampil memberitakan tentang kebenaran Injil Tuhan. Petrus yang seorang penakut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa penyaliban Tuhan, dia harus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ditanya orang, kamu pengikut Tuhan? Oh tidak, saya bukan pengikut Tuhan. Ditanya lagi orang, kamu di antara murid-murid pengikut Tuhan? Oh bukan, saya bukan. Ditanya lagi, bukan, saya tidak kenal dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada hari Pentakosta, apa yang terjadi saudara? Ketika Roh Kudus turun di atas umat Tuhan, di atas murid-murid Tuhan, di atas orang-orang percaya yang berkumpul pada saat itu, mereka tidak ada lagi rasa takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka dengan gagah berani bangkit berdiri dan menyampaikan Injil Tuhan kepada semua orang yang saat itu berkumpul, yaitu di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan datang dari mana? Keberanian datang dari mana? Semua datang oleh karena Roh Kudus turun ke atas umat Tuhan, ke atas murid-murid Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, tetapi kamu akan menerima keberanian, tetapi kamu akan menerima kemampuan, kesanggupan kalau Roh Kudus turun. Kamu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita minta Roh Kudus Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Turun ke atas kita, memenuhi hidup kita.
Sehingga ketika kita diberhadapkan pada ketakutan oleh karena persoalan, ketakutan oleh karena situasi keadaan, tetapi ingat ketika Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan memiliki keberanian, kita memiliki power, kesanggupan, kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan berperan untuk memberikan kuasa, memberikan kemampuan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal ini juga berbicara apa saudaraku? Power, kekuatan. Ketika engkau berdoa dengan penuh Roh Kudus Tuhan, maka engkau bisa menunjukkan kuasa Tuhan secara luar biasa. Bisa menunjukkan mujizat Tuhan secara luar biasa. Itulah kekuatan, kuasa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita berdoa bagi orang sakit, tiada yang mustahil bahwa kuasa kesembuhan itu akan mengalir sehingga orang itu akan sembuh. Ketika kita mengusir ataupun orang yang dalam keadaan kerasukan, ketika engkau penuh dengan Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu dengan kuasa Tuhan, maka engkau juga bisa mengusir kuasa kegelapan yang merasuki orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan adalah kuasa yang luar biasa, yang mampu mengusir kuasa kegelapan, yang mampu menyembuhkan orang, yang mampu membuat sebuah mujizat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di masa zaman anugerah, di mana Roh Kudus Tuhan berperan, di mana Roh Kudus Tuhan bekerja pada masa sekarang ini. Yang kita saat ini rindukan adalah bagaimana pengalaman Roh Kudus, pengalaman Pentakosta itu mari supaya terjadi dan turun di atas kita. Tidak jarang orang merasakan, aduh, saya rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Saya rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda yaitu berbahasa lain. Tetapi saya merasa tidak bisa, tetapi saya merasa sulit dan susah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terbukalah hati kita, membuka hati kita untuk kita mengalami Roh Kudus Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak susah, tidak sulit untuk mengalami Roh Kudus Tuhan. Bagi siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kalau engkau merindukan supaya mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, minta, buka hati, supaya aliran kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup kita. Sehingga saudaraku, jangan engkau menahan diri ketika Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri kita, jangan tahan. Ketika mungkin kita merasakan kenapa bibir saya bergetar. Kenapa ada sebuah rasanya di dalam diri kita ada yang mengalir. Ada yang mengalir, ada sebuah rasa yang begitu luar biasa yang mengalir dalam diri kita. Kita jangan tahan diri, kita jangan mempertanyakan itu, los saja. Terloskan hati kita, loskan roh kita. Sehingga akan terekspresi dari mana? Terekspresi dari sukacita yang muncul ketika Roh Kudus Allah memenuhi kita. Terekspresi dari ketika kita mengeluarkan bahasa lain ketika Roh Kudus Allah memenuhi hidup kita. Roh Kudus Tuhan akan memenuhi kita. Dan tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan adalah dengan berbahasa lain. Itu adalah tanda-tandanya. Apakah orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, yang tidak berbahasa roh, itu berarti tidak ada Roh Kudus? Tidak. Ya, tidak. Bahwa bahasa roh adalah tanda orang dipenuhi. Tanda orang kepenuhan Roh Kudus Tuhan. Sedangkan kalau di dalam diri manusia, walaupun dia tidak berbahasa roh, bukan berarti orang itu tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tidak. Tidak. Di dalam diri orang itu ada Roh Kudus Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan. Tetap ada. Jadi jangan berpikir bahwa aduh saya saat ini belum pernah bahasa roh, berarti saya nggak ada Roh Kudus Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada istilah itu.
Yang ada adalah berbahasa roh, berbahasa lain itu adalah bukti orang itu dibaptis Roh Kudus ataupun bukti bahwa orang itu kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus bagi orang percaya adalah memberikan kuasa. Di masa-masa pandemi saat ini, di masa-masa kesukaran yang kita alami, di mana dunia saat ini diperhadapkan dengan pandemi, yaitu virus corona, ya, COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa-bisa kita melakukan tindakan-tindakan konyol, tindakan-tindakan bodoh, saudaraku. Kita bisa saja sudah berputus asa. Karena dampak dari COVID-19 itu begitu luar biasa. Berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap kehidupan sosial manusia. Ya. Secara ekonomi banyak orang mengalami PHK oleh karena COVID-19. Secara sosial orang menjadi putus, yaitu kehidupan sosialnya secara langsung oleh karena COVID-19. Yang biasanya bisa nongkrong-nongkrong di keramaian, biasanya dengan gampangnya pergi ke satu negara, ke negara lain, pergi ke daerah-daerah di Indonesia. Dengan begitu bebasnya. Saat ini kita dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Kita mau pergi ke mall aja bisa saja mallnya tiba-tiba dirazia ketika terjadi kerumunan massa. Masa sekarang adalah masa sukar, masa-masa sulit saudara. Kita butuh Roh Kudus Tuhan berperan di dalam kehidupan kita. Mari minta Roh Kudus Tuhan memenuhi, menghibur kita, mengingatkan kita, mendidik kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu tetap pada track yang benar, jalur yang benar. Jangan sampai gara-gara situasi sekarang ini kita menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyangkali Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan serasa sudah tidak mampu lagi, ingat ada Roh Kudus Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Ada Roh Kudus Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada dimanapun berada yang melihat tayangan ini. Ada Roh Kudus Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ada Roh Kudus Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita keluar dari masalah. Dia akan mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatasi depresi kita. Dia akan mengajarkan kita bagaimana kita mengatasi keputusasaan kita. Ada Roh Kudus Tuhan yang berperan, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan saat ini kita justru menjauhkan diri dari Tuhan. Ingat, Tuhan saat ini memang tidak secara kasat mata ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa lihat Tuhan secara langsung. Tapi ada Roh Kudus Tuhan yang bisa kita rasakan. Jadi peristiwa kalau engkau benar-benar mau merasakan bagaimana Roh Kudus Tuhan, kehadiran Roh Kudus Tuhan itu yang perlu kita lakukan. Minta supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup kita. Engkau akan merasakan bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Engkau akan merasakan bagaimana Roh Kudus Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana ketika orang dipenuhi Roh Kudus pertama kali, mereka seringkali, apa yang terjadi saudaraku? Mereka maunya berdoa terus. Mulut gak bisa diam. Mulut bergetar terus, pokoknya maunya ngomong aja. Berbicara saja. Rasanya mungkin banyak orang punya kesaksian. Ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berdoa. Padahal sudah berjam-jam. Dia merasa katanya baru beberapa menit doang. Baru beberapa waktu doang. Belum lama. Padahal orang ini sudah berdoa berjam-jam. Roh Kudus Tuhan ketika memenuhi seseorang. Orang itu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dia merasakan betul-betul real sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sedang menyampaikan karena firman Tuhan. Roh Kudus itu membuat orang itu mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Mungkin itu adalah bagian pergumulan hidup kita. Pergumulan doa-doa kita. Yang tidak kita sadari tetapi sebenarnya itu kita butuh itu. Kita perlu itu.
akhirnya dengan penuhnya Roh Kudus Tuhan, justru Roh Kudus itu yang akan mengungkap, membuka, memunculkan permohonan-permohonan yang ada di alam bawah sadar kita. Kita nggak pernah berpikir, saya butuh ini, saya perlu ini. Sebenarnya itu menjadi sebuah keperluan, kebutuhan. Tetapi nggak pernah kita ini berdoa tentang hal itu. Dan ada Roh Kudus Tuhan yang akhirnya mampu memenuhi seseorang sehingga orang itu mampu mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terkatakan selama ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudaraku, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Inilah peranan Roh Kudus Tuhan. Ketika Roh Kudus Tuhan turun ke atas kita, maka nggak ada lagi orang bilang penghambat, penghalang yang membuat orang itu untuk tidak bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana ketika Roh Kudus bekerja itu mereka sudah tidak lagi merasa canggung, merasa takut lagi, mikir berapa kali untuk bersaksi. Tidak, ketika Roh Kudus Tuhan bekerja, ketika Roh Kudus Tuhan turun ke atas orang itu, maka dia tidak lagi ada rasa takut. Tidak ada rasa lagi takut, pokoknya los saja mereka ceritakan tentang Tuhan, mereka bicara tentang firman Tuhan. Peristiwa Pentakosta itu terjadi juga demikian. Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan, mereka langsung bersaksi. Mereka menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut, rasa ditangkap para tentara yang menyalibkan Tuhan sudah tidak ada. Orang-orang Yahudi ataupun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sudah tidak ada lagi di benak mereka. Yang ada di benak mereka adalah kabar keselamatan. Kabar tentang keselamatan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang percaya. Itu yang ada di benak murid-murid Tuhan. Sudah tidak ada rasa takut, tidak ada ragu lagi. Ketika Roh Kudus turun, ini terjadi. Sehingga saudaraku, pada saat mereka berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, berapa ribu orang bertobat pada saat itu. Ribuan orang bertobat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka orang-orang yang datang dari berbagai daerah yang ada di kawasan Timur Tengah pada saat itu, saudara. Mereka datang, bahkan ada yang datang dari Asia. Kita orang-orang Asia, saudara. Ternyata pada zaman masa Pentakosta, orang-orang Asia banyak yang datang. Datang. Mereka semuanya terkejut ketika murid-murid Tuhan ini dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Mereka berpikir orang itu sedang meracau itu. Ya. Mereka sedang ngomong apa? Mereka ngomong seperti orang sedang mabuk. Akhirnya mereka berpikir bahwa orang yang mendengar murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka berpikir apa? Orang itu sedang pada mabuk. Ya. Mereka mungkin baru aja minum minuman keras, minum minuman beralkohol. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, jam 9 pagi, jam 9 pagi. Mereka berpikir itu adalah masa-masa ataupun orang-orang itu sedang mabuk. Tapi sesungguhnya mereka tidak sedang mabuk. Tapi dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terdengar seperti suara angin. Dan tiba-tiba turunlah seperti lidah-lidah api. Hinggap di atas murid-murid Tuhan. Hinggap di atas orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Sesuai dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Zaman sekarang pun peristiwa Pentakosta itu banyak dialami orang. Mereka mulai memperkatakan dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa yang secara manusiawinya sendiri tidak tahu, saudaraku. Untuk mengetahui bahasa roh itu butuh karunia menafsirkan bahasa roh. Si pengucap sendiri tidak tahu apa yang dia sampaikan. Apa yang dia katakan tidak tahu. Sebab mungkin orang itu tidak familiar dengan bahasa itu. Tidak familiar dengan bahasa itu. Dan ini, bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa. Maksudnya bahasa roh itu bukan bahasa yang kita bikin-bikin, tidak bisa, saudara. Ya.
Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk diucapkan. Jadi tidak bisa, wah saya supaya kelihatan sedang berbahasa roh, pokoknya sekarang saya mau pakai bahasa yang berbeda. Yang berbeda. Karena banyak orang berbahasa roh itu ada yang cuma la gitu. Untuk mengikuti seperti itu gampang. Tetapi jangan salah saudaraku. Bahwa ketika Roh Kudus Tuhan memenuhi, orang yang mengucapkan itu mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan main-main ketika kita sedang berbahasa roh. Jangan memaksakan diri. Kalau itu kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita tidak usah pakai bahasa supaya kelihatan roh, supaya kita kelihatan, wah supaya saya kelihatan rohani, supaya tidak perlu saudara. Bahasa roh tidak bisa dipaksakan saudara. Tidak bisa dipaksakan, ayo pakai bahasa roh. Bagaimana dengan orang yang belum mengalami apa? Bahasa roh tidak bisa dipaksakan. Tetapi bahasa roh akan hadir, akan ada di dalam diri kita. Ketika kita betul-betul membuka hati dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Maka disitulah bahasa roh akan muncul. Banyak kadang gereja Tuhan ataupun gereja-gereja yang menyuruh orangnya, kita harus pakai bahasa roh semuanya. Tidak salah untuk menyuruh orang demikian. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita memaksakan diri karena posisi kita tidak dalam keadaan kepenuhan Roh Kudus Tuhan. Tetapi untuk menyeimbangkan diri kita dengan yang lain dengan bahasa roh, akhirnya ikut-ikutan. Itu sama aja membohongi. Mungkin membohongi orang lain semuanya berpikir kita penuh. Tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan. Pada dasarnya kamu tidak penuh Roh Kudus. Tetapi karena ikut-ikutan, jadi ikut-ikutan. Memakai bahasa lain. Bahasa lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rindukan Roh Kudus Tuhan. Di momen Pentakosta ini di mana identik dengan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Dimanapun kita yang saat ini merindukan Roh Kudus Tuhan, merindukan jamahan Roh Kudus Tuhan, merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Mari minta supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup kita. Memenuhi hidup kita supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lain. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau mau berbahasa roh, tidak susah. Kesampingkan pemikiran-pemikiran bahwa susah mendapatkan, repot dan lain sebagainya. Kesampingkan itu. Tidak usah kita terlalu berpikir gimana ya nanti. Gimana ya nanti. Apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kehilangan kesadaran? Tidak. Ya. Orang dipenuhi Roh Kudus itu nggak hilang kesadaran. Walaupun bahasanya tidak memakai bahasa yang kita pakai. Tidak pakai bahasa yang kita komunikasikan. Dipikirnya kita ketika berbahasa roh langsung lupa semuanya. Tidak. Alam bawah sadar kita tetap berperan. Normal saudaraku. Gak ada orang bahasa roh jadi lupa. Lupa diri. Lupa semuanya. Saya sudah gak ingat dunia ini. Saya sudah gak ingat ini lagi. Gak ada. Yang kayak gitu itu biasanya orang yang kerasukan, orang yang kesurupan. Nah itu. Orang yang kerasukan atau kesurupan. Biasanya dia lupa diri. Lupa diri. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, tidak ada istilahnya lupa diri. Tidak ada istilahnya. Engkau tetap ingat segala sesuatunya. Tetap ingat keluarga. Tetap ingat segala sesuatu. Apapun di lingkungan di sekitarmu. Engkau tetap ingat. Jadi kalau ada orang berpikir, kalau dipenuhi Roh Kudus, apalagi ada yang sampai nari-nari, joget-joget, seperti kayak terbang-terbang, itu mungkin orang itu sudah nggak ingat sama sekali. Tidak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tetap sadar. Tetap sadar. Cuman engkau memiliki suasana yang berbeda bagaimana hadirat Tuhan begitu luar biasa ada di dalam diri kita. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan tentang peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Yang pertama, Roh Kudus Allah berperan untuk mendidik kita. Ingat, Roh Kudus Tuhan mendidik kita supaya kita ini hidup benar. Supaya kita ini hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Supaya hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus.
Roh Kudus Tuhan mendidik kita, tujuannya seperti itu adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kehidupan yang membawa kita mengarah kepada jalur yang tepat, yaitu menuju kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Makanya kalau kita dididik oleh Tuhan, biarlah Tuhan mendidik kita melalui Roh Kudus Tuhan yang saat ini mengajar kita, yang saat ini mengingatkan kita. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan, berarti Tuhan begitu sayang. Ketika Roh Kudus Tuhan mendidik kita, itu karena Roh Kudus Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak mau, Roh Kudus Tuhan tidak mau hidup kita lepas, hidup kita jauh, hidup kita meninggalkan Tuhan. Makanya kita dididik, kita diajar, kita diarahkan kepada kehidupan yang benar, yang berpadanan dengan Injil Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Peranan Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus Tuhan berperan memberikan kuasa, memberikan kekuatan, dunamos, ya, kuasa, power, kemampuan di dalam diri kita. Itulah peranan Roh Kudus. Kalau engkau masa-masa sekarang merasa tidak sanggup, merasa sudah tidak mampu, merasa sudah tidak ada jalan keluar, merasa sudah tidak ada pengharapan, ada Roh Kudus Tuhan, Sang Pemberi kuasa, Sang Pemberi kemampuan, Sang Pemberi kesanggupan untuk kita bisa lepas dari masalah kita, untuk bisa kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Ada Roh Kudus Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Jangan melakukan tindakan konyol. Seperti sudah tidak ada Roh Kudus, seperti sudah tidak ada. Jangan lakukan itu. Tetapi mari kita sadari bahwa ada Roh Kudus yang beserta kehidupan kita. Untuk menolong kita, untuk memberikan kemampuan kepada kita, untuk memberikan solusi kepada kita, untuk memberikan jalan keluar kepada kita, untuk memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan saat ini. Di momen Pentakosta ini mari kita ada selalu merindukan Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Memenuhi pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Rindukan Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi hidupmu. Kalau engkau yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lain. Mari rindukan Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi hidupmu. Memenuhi kehidupanmu supaya engkau mengalami bagaimana Roh Kudus Tuhan memenuhi engkau. Yaitu rasakan bagaimana hadirat Tuhan begitu kuat mengalir dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini demikianlah firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu. Kami telah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di momen Pentakosta ini, yaitu peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Tuhan, saat ini Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahwa peranan Roh Kudus bagi orang percaya, yang pertama adalah mendidik orang percaya. Kami tahu Tuhan, seringkali kehidupan kami ini lebih cenderung untuk melakukan dosa, melakukan hal-hal yang salah, yang melanggar di hadapan Tuhan. Tetapi dengan adanya peranan Roh Kudus Tuhan, yang mendidik kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami menjadi orang yang sadar kemana dan arah dan langkah yang tepat untuk kami lakukan. Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan mendidik kehidupan orang percaya, supaya kehidupan orang percaya itu hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Supaya kehidupan orang percaya itu pada jalur ataupun track yang benar. Supaya kehidupan orang percaya itu mempermuliakan nama Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Kami Tuhan saat ini, orang-orang percaya dimanapun berada, butuh Roh Kudus untuk mendidik kami. Mungkin saat ini bagi orang-orang yang pernah mengenal ataupun percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai lalai. Mereka mulai lupa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan pada saat ini mengerjakan hati orang ini. Membuat mereka sadar. Membuat mereka kembali kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang berpadanan dengan Injil Tuhan. Kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap orang yang saat ini mulai meninggalkan Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan untuk kembali kepada kehidupan yang benar. Tuhan, peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya juga Tuhan, yaitu memberikan kuasa, yaitu memberikan kemampuan
kemampuan, kekuatan, kesanggupan bagi orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami diperhadapkan banyak sekali pada kesulitan, kesukaran. Baik itu perekonomian, baik itu kehidupan bersosial kami. Banyak hal Tuhan yang diperhadapkan oleh karena keadaan COVID-19 ini. Tetapi kami ada Roh Kudus Tuhan yang memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada kami, memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami sanggup menghadapi, untuk kami sanggup tetap melangkah ada di track yang benar, tetap melangkah di jalur kebenaran firman Tuhan, hidup yang benar. Kami tidak mau melakukan tindakan-tindakan bodoh, kami tidak mau melakukan tindakan-tindakan konyol, tetapi kami ada Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, yang beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Ini kami, ibadah online kami di dalam ibadah Pentakosta ini. Tuhan akan menolong bagi siapapun, jemaat Tuhan, orang-orang yang saat ini menyaksikan ibadah kami, Engkau tolong di mana mereka berada Tuhan. Mereka yang merindukan pengalaman yaitu kepenuhan Roh Kudus Tuhan, jamah hatinya Tuhan, supaya saat ini mereka mengalami hadirat Tuhan. Roh Kudus Allah jamah orang-orang yang merindukan kepenuhan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka boleh mengalami hadirat Tuhan, mengalami hidup yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan dengan tanda berbahasa lain. Dimanapun Tuhan orang-orang yang merindukan, mari Tuhan Engkau kerjakan. Engkau jamah orang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang ini membuka hatinya mereka boleh bersama-sama mengalami Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri buat ibadah kami. Engkau akan menolong Tuhan ibadah-ibadah online kami selanjutnya. Biarlah Tuhan banyak orang yang diberkati melalui ibadah online kami. Melalui pujian, melalui firman Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa rencana untuk GSJ Anafir Kebu Dalam Tuhan yang berencana akan mengadakan ibadah secara offline yang di awal, yaitu dimulai awal bulan Juni ini. Mari Tuhan Engkau akan terus campur tangan. Biarlah kami melaksanakan dengan hikmat Tuhan, dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga Tuhan setiap orang yang hadir di dalam ibadah offline, mereka Tuhan Engkau jauhkan dari COVID-19 ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, mari Tuhan lawatan-Mu, jamahan-Mu nyata untuk bangsa Indonesia, bebaskan bangsa Indonesia dari wabah COVID-19 Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyahlah COVID-19 dari bangsa Indonesia. Nyahlah COVID-19 dari dunia. Dimanapun negara-negara berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus nyahkan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak dalam surga. Berkati bangsa Indonesia, pemerintahannya. Berikan kedamaian, ketentraman, keamanan. Kehidupan yang diberkati Tuhan. Kehidupan yang damai sejahtera. Kehidupan yang secara perekonomian yang terus meningkat. Dan Engkau memberkati juga buat Pak Jokowi, Bapak Kiai Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan juga pihak Menteri, jajaran-jajaran kabinet yang saat ini memerintah di bangsa Indonesia. Tuhan Engkau akan tolong Tuhan, supaya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki visi untuk membawa bangsa Indonesia semakin luar biasa, semakin maju, semakin berkembang. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami dan kami mau akhiri ibadah kami. Engkau akan menolong jemaat Tuhan yang sakit saat ini, apapun sakitnya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan orang-orang yang sakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kedukaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan penghiburan. Yang sedang mengalami permasalahan, persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, orang ini mendapatkan kelegaan, solusi dari masalah. Terima kasih Bapak di surga, dan kami ucap syukur dan mengakhiri buat ibadah kami. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan saat ini. Kasih karunia, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah ibadah online kita hari ini. Dan pengumuman untuk gereja sidang jemaat Allah Nafiri Kebu Dalam akan membuka ibadah offline, yaitu mulai awal bulan Juni ini. Mari bagi jemaat Tuhan ataupun siapapun yang rindu untuk berkumpul, mari datanglah bersama-sama beribadah di gereja sidang jemaat Allah Nafiri Kebu Dalam. Dan tetap
menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus